Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita akan membahas tuntas tafsir surat kedua dari Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan akan dibahas oleh Ibunda Nyai Haja Jauhara Said. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para pemirsa Mutiara Haramain, pada pagi hari ini para jamaah dari PT An-Namiroh Travelindo, baik yang sudah berangkat maupun yang masih menanti menunggu keberangkatannya, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian virtual tafsir Al-Quran, di mana hari ini kami akan membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang kemarin sudah kami bahas surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Baiklah, sebagaimana biasa akan kami bacakan lebih dulu ayat Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Para pendengar, para pemirsa yang mengikuti, kita buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Kami awali bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dalam lafaz Alif Lam Mim, ayat Alif Lam Mim,
Al-Baqarah ayat 1, Allah lah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Seperti pada ayat-ayat lain, Tosin, ada lagi alif lam ra. Juga yang sering kita baca secara istiqomah setiap hari adalah surat Yasin. Ayat-ayat tersebut semuanya adalah Allah lah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Oleh karena itu kita teruskan pada ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini yakni yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita baca setiap saat, baik di rumah, boleh bisa di kantor, ya, di mobil dan lain sebagainya. Yang dinamakan Al-Quran itu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan fihi, di dalam Al-Quran itu. Maksudnya semua keterangan-keterangan yang di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Itu adalah semua firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan hidup umatnya, sebagai tuntunan hidup manusia, mulai di dunia sampai di akhirat, agar manusia itu hidup berbahagia dunia dan akhirat. Kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin. Siapakah orang-orang muttaqin itu? Orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang senantiasa takut. Orang-orang yang mau berusaha mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu adalah orang muttaqin. Kalau kita disebut muslim, orang Islam, belum tentu seluruhnya adalah orang yang muttaqin. Jadi semua orang Islam belum tentu disebut orang yang muttaqin. Ada kriteria orang-orang muttaqin di dalam ayat ini telah dijelaskan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Siapa itu orang yang muttaqin? Dijelaskan di dalam ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antaranya orang-orang yang beriman yang membenarkan tentang hal-hal yang gaib. Contohnya yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Misalnya surga, misalnya neraka.
termasuk yang gaib adalah hari kebangkitan yang kemarin telah kita terangkan, yaitu hari kiamat. Kemarin sudah saya jelaskan keadaan hari kiamat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Diteruskan tentang surga, diteruskan tentang neraka. Itu adalah hal-hal yang gaib. Orang-orang yang takwa meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan adanya neraka, adanya surga, bahwa manusia besok akan dihisab. Sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Pemirsa rahimakumullah, kriteria orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka setelah mengikuti urutan-urutan hisab dan lain sebagainya. Allah telah menyediakan umatnya yang amanu wa amilus sholihat masuk surga. Orang-orang tidak percaya dengan adanya Allah tentunya masuk neraka. Dilanjutkan dalam surat wa yuqimunas sholata, dalam ayat wa yuqimunas sholata adalah orang-orang yang mendirikan sholat sebagai mestinya sesuai dengan syarat dan rukunnya yang telah dijelaskan di dalam ilmu fikih. Jadi orang melaksanakan sholat tahu syarat-syaratnya, apa yang sebelum melaksanakan sholat, kemudian tahu rukun-rukunnya sholat, sehingga sholat dikerjakan dengan cara yang khusyuk, sholat dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, itu adalah kriteria orang-orang yang muttaqi. Di dalam surat Toha Buleli telah dijelaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya memikirkan sholatnya sendiri, tapi anak-anak kita wajib kita didik untuk mendirikan sholat secara benar. Karena sholat adalah tiang agama dan sholat adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Sholat. Rukun Islam yang kedua. Anak-anak kita harus betul-betul mengenal bahwa sholat adalah kewajiban oleh semua orang muslim, muslimat apabila sudah balik. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu ciri-ciri orang yang muttaqin adalah melaksanakan kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam. Berapa kali? 5 kali. Tidak boleh ditinggal. Dalam sholat duha tadi telah dijelaskan, wa'mur ahlaka bis-sholah, wahai perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu, ahlimu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, maksudnya bersabarlah dengan melaksanakan.
Kenapa kita harus sabar? Karena sholat tidak hanya 1-2 kali saja. Sholat itu mulai balik sampai seumur hidup. Kalau tidak bisa mengerjakan dengan cara berdiri, sholat dikerjakan dengan cara duduk. Kalau tidak bisa kita duduk, sholat dikerjakan dengan cara terlentang. Sampai tinggal kedipnya mata saja. Kalau kita menunggu orang sakit, tolong ya, jaga sholat orang yang sakit tersebut. Kalau kita sudah mendengar adzan di sekitar situ, dulukan orang yang sakit untuk melaksanakan sholat dengan semampunya. Tidak bisa dengan air wudhu, maka dengan tayamum. Maka itu wastabir alaiha, karena sholat itu kan terus menerus. Jadi kita harus sabar melaksanakan sholat itu. Bahkan sholat termasuk pahala yang terbaik, diantaranya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Maksudnya seperti ini Bu Leli, Allah tidak minta rezeki darimu. Maksudnya seperti ini, seumpama kamu tidak sholat, seumpama kamu meninggalkan sholat, kami Allah tidak minta rezeki darimu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk, tapi aku memberikan rezeki padamu. Nah, luar biasa. Jadi walaupun tidak sholat, walaupun kamu tidak mengerjakan sholat, tidak akan berfaedah kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Tidak dibutuhkan. Tapi karena kita seorang muslim, kita ingin jadi orang yang muttaqin, kita akan melaksanakan kriteria adalah diantaranya adalah mendirikan sholat sebagai hamba Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Itulah sebagai akibat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, pada terusnya ayat wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki kepada orang-orang muslim, yunfikun, mereka nafkahkan. Jadi kita diberi Allah rezeki, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah telah memberikan rezeki, diinfakkan sebagian, tidak disuruh semuanya, tidak, sebagian diinfakkan. Di antaranya membelanjakan harta rezeki yang diberikan oleh Allah, dibelanjakan sesuai dengan tuntunan Allah, diniati dengan mentaati perintah Allah. Misalnya mencukupi kebutuhan keluarga, membelanjakan di jalan Allah juga mencukupi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah, membayari SPP, membelikan seragam, membelikan sepatu. Itu kalau untuk keluarga. Tapi kalau sudah cukup, yunfikun, sebagainya infakkan kepada yang lain di jalan Allah. Kita berikan kepada anak-anak yatim, kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada pembangunan masjid,
kita berikan kepada TPQ, kita infakkan kepada guru-guru pejuang Al-Quran, guru-guru ngaji, guru-guru TPQ yang mengemban Al-Quran, yang mensiarkan Al-Quran. Kita infakkan. Jadi Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, tidak untuk kita sendiri, tidak untuk bermewah-mewah untuk hidup kita sendiri, tidak. Dan Allah tidak menyuruh untuk memberikan semuanya, juga tidak menyuruh memberikan semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Luar biasa, sebagian saja untuk kita berinfak. Alangkah indahnya, Bu Leli, kalau orang itu mau berbagi, apalagi sekarang banyak pekerja-pekerja kecil, ya, orang-orang yang buruh-buruh tani yang karena COVID ini, karena ada sedang membunuhkan banyak, ya, anak-anak yang sedang memerlukan sekolah, tidak bisa sekolah, ya. Ibunya tidak bisa kerja karena pandemi, karena PSBB, maka berkesempatan besar kita sebagai orang Muslim agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita berinfak di jalan Allah sebagian saja rezeki-rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu lebih berkah, insya Allah itu lebih membahagiakan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah sampai nanti kehidupan kita di surganya Allah. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pada ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kriteria orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran. Jadi bahwa Al-Quran ini betul-betul firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, agar lurus jalannya, agar ada tata cara kehidupan kita, kehidupan di rumah tangga, kehidupan di keluarga, kehidupan di masyarakat, agar tertata. Semua diatur di dalam Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Nah, selain kita percaya dengan Al-Quran, kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Al-Quran diturunkan. Termasuk kitab apa aja, Bu Leli? Ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada satu lagi punya ini. Apa? Suhuf. Oh, suhuf. Ya. Kepada Nabi Ibrahim. Oh, suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. Jadi kriteria orang-orang yang muttaqin, selain kita percaya wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik, selain kita percaya kepada Al-Quran yang setiap saat ya kita baca, kita pelajari, kita amalkan semua isi-isinya, ya, tuntunannya, wajib percaya juga membenarkan adanya kitab-kitab Allah
yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu Zabur, Taurat, Injil, ya. Zabur, Taurat, Injil, ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akan hari akhirat. Artinya mengetahui secara pasti bahwa nanti selain kita hidup di dunia, kita mesti hidup di akhirat. Bahkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih menenangkan lebih baik daripada kehidupan di dunia bagi orang-orang yang apa itu? Yang bertakwa. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, yang dimaksud dalam ayat tersebut akhirat lebih membahagiakan, lebih menenangkan, lebih mengindahkan bagi orang-orang yang bertakwa daripada kehidupan di dunia. Pemirsa, keluarga besar dari PT An-Namirah Travelindo dan para wali murid, wali santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dimanapun berada, semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima, kami bahas terakhir pada hari ini, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas. Percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat sesuai dengan syarat rukunnya, menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah, ya. Kemudian mempercayai, membenarkan kitab yang diturunkan pada saat ini dan kitab sebelum-sebelumnya. Itu adalah ulaika ala hudam, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo, ya. Pokoknya orang yang bejo itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak merugi, yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Oleh karena itu pemirsa, marilah kita jaga, dan kita kewajiban menjaga oleh keluarga besar kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah dirimu dan keluarga besarmu, jangan sampai yang tercecer di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita tanamkan, kita didik anak-anak kita kepada pendidikan agama, kita kenalkan kepada Al-Quran agar mempelajari semua isi-isi kandungan Al-Quran. Kita masukkan ke pondok pesantren, kita pilihkan pendidikan-pendidikan yang terbaik, yang agamanya kuat, ya. Kita juga selain kita ilmu teknologinya kita tingkatkan, maka iman dan takwanya kita juga kita tingkatkan. Jadi setara Bu Leli hidupnya anak-anak kita itu, yang setiap saat kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita meraih kebahagiaan dunia dan meraih kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Insya Allah seperti itu penafsirannya. Dari sinilah insya Allah apa yang kami sampaikan, ya, karena waktunya juga terbatas,
insya Ini Allah masih kita ada pertanyaan, akan jumpa. Bu Nyai. Insya Allah ya, monggo jumpa di Selasa mendatang. Nggih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Nyai Jauharo tentang tafsir surat kedua dari Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kami menyampaikan kepada jamaah PT An-Namiro Trevelindo dan kepada jamaah pengajian Ummil Hidayah di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Iya, Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang mengikuti dan menyaksikan langsung acara pengajian virtual Mutiara Haromain. Juga diingatkan Bu Leli, tanggal 25 ada peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren. Kita bersama-sama dengan doa bersama anak yatim. Menyambung tadi pengumuman dari Bu Nyai Jauharo, untuk pengajian rutin Ummil Hidayah di Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 25 Oktober akan dilaksanakan Maulid Nabi, yakni bersama dengan 150 yatim binaan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang hari ini belum bergabung, mari bergabung, dan mungkin pada hari-hari berikutnya bisa bergabung. Langsung saja live via zoom.namiro.com. Jika melihat dari YouTube bisa tetap ya ini ya namiroh.com ya. Facebook dan IG juga sudah tertera di dan di-share di grup-grup WA yang sudah ada di PT An-Namiro Trevelindo, serta kepada seluruh wali santri, wali murid dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah bisa mengikuti langsung dan bisa bertanya langsung kepada Bu Nyai Jauharo. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Agus, katanya beliau ini adalah jamaah haji tahun 2014 kalau tidak salah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini menanyakan kepada Bu Nyai berkenaan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini menanyakan bahwa bagaimana dengan orang yang sudah bertakwa, sudah beriman, dan beliau ini memang orang alim ya. Namun kealimannya ini berefek pada kehidupan sehari-hari. Sepanjang hari dia mengaji, beribadah tanpa berikhtiar untuk mencari harta, istilahnya seperti itu. Karena dia sudah merasa cukup ini Bu Nyai. Jadi hari-hari cukupnya dari mana, Bu Leli? Karena ya tanpa mungkin sebelumnya dia sudah kaya. Berarti sudah ikhtiar namanya. Sudah ikhtiar. Namun di hari-harinya dia ini sudah tidak mencari lagi dan menghabiskan waktunya untuk mengaji, untuk beribadah, dan mungkin tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Bagaimana ini? Karena dia sudah merasa beriman dan bertakwa karena tadi mendapatkan petunjuk dari Allah seperti yang dijelaskan di ayat 2 tadi. Bagaimana itu hukumnya dan solusinya seperti apa untuk memberikan kepada pencerahan lah kepada orang ini ya. Monggo bisa dijawab. Alhamdulillah Pak Agus sehat. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi kita dengan cara pengajian virtual ini ya. Orang yang alim ya. Beliau tadi sudah ditanya, orangnya sudah mungkin orang itu sudah mampu dari segi kebutuhan duniawi. Nah, tapi beliau hanya sholat, ngaji Quran, istighfar, wiritan, sayang tidak menghiraukan lingkungan. Nah, itu tadi. Orang yang bertakwa tidak hanya alladzina dalam walladzina yu'minu mana tadi Bu Leli? Ayat ketiga insyaallah tadi dijelaskan. Ya, ayat siapa ketiga. saja yang mendapat Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Orang-orang yang beriman, orang yang dengan yang gaib, mendirikan sholat, kemudian menafkahkan hartanya. Nah, jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah termasuk kita menghiraukan lingkungan. Ya, tidak hanya untuk pribadinya sendiri. Gimana lingkungan kita, tetangga kita, kalau kita sudah makan, bahkan kalau ada tetangga yang masih lapar, tidak dikatakan orang beriman itu.
Kalau kita makannya warak dan lain sebagainya, tapi tetangga sebelah istilah merintih tangis tidak makan, itu pun tidak dikatakan orang Berarti bagian beriman. dari Tanggung jawab ya. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman ya, yang mendapatkan petunjuk oleh hudal mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung adalah hablum minallah dipenuhi. Jadi kita sholat, tahajud, hajat, duha, witir, Al-Qur'annya satu hari 10 juz misalnya khatam, tapi hablum minan nasnya juga. Walaupun kita tidak ikut keluar, tapi menyuruh anak-anaknya, coba ini dilihat fakir miskin yang kekurangan ini, karena dia sudah merasa berlebih. Jadi jangan hablum minallah saja, tapi kita ramuti juga hablum minan nas. Lah kalau sudah hablum minallah, hablum minan nas, hati kita tidak akan galau, pas gitu. Jadi tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Ada lagi mungkin? Waktu yang sudah cukup mendesak ya. Dek, mungkin pertanyaan berikutnya bisa disampaikan di pengajian virtual minggu berikutnya depan. Atau mengikuti pengajian kita langsung tatap muka dengan saya jelaskan untuk pertemuan dengan Bu Nyai atau pengajian langsung dengan Bu Nyai. Pengajian rutin Umil Hidayah dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Minggu pertama ada di Aula Pondok Pesantren Al-Hidayah Kauman Gang 2 dan Gang 1. Minggu kedua khusus untuk wali santri dan wali murid di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan tempat yang sama dengan minggu pertama. Minggu ketiga ada di Aula Kantor KPIH An-Namiroh ya, yang di Jalan Raya Menanggal itu ya. Selanjutnya minggu keempat digelar besar, yakni di Pondok Pesantren Rejani Wonodadi Kutorjo. Yang pondok pesantren baru karena halamannya luas, di sana parkirnya juga luas, bisa menampung banyak. Ketepatan tanggal 25 itu kita juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa anak-anak yatim. Dan doa bersama dengan yatim binaan. Juga menikmati air dari Jauhar Water. Berdoanya dengan Jauhar Water. Ini adalah produk dari PT An-Namiroh Travelindo dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dan kalau ada hikmahnya disumbangkan kepada pembangunan pondok. Walaupun jika sedikit apa itu laba istilahnya ya, langsung diinfakkan untuk pembangunan Masjid Namiroh Firdaus. Itu saja untuk hari ini Bu Nyai, mungkin bisa dijelaskan ulang atau singkat secara rangkuman tentang tafsir dari ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berjumpa dengan cara virtual bersama dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah dan PT An-Namiroh Travelindo dalam keadaan sehat walafiat. Kajian kami pada hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, adalah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang takwa. Di antaranya adalah percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta benda ya ke jalan-jalan Allah, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kekurangannya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bisa berjumpa kembali di Selasa yang akan datang, atau kami persilahkan apabila ingin bersilaturahim, maka saya beri waktu hari Rabu atau hari Jumat jam 7 sampai jam 12 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibunda Nyai Hajah Jauharo Said, sudah memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat dan barokah pada majelis pagi hari ini. Langsung saja saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini